Berpuasa di bulan Ramadan sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam. Meninggalkannya dengan sengaja tanpa ada faktor akan mendapatkan dosa besar baginya. Selama berpuasa, dari pagi hingga petang, kita dilarang untuk mengonsumsi makan, minum, termasuk merokok. Selain itu, kita diperintahkan untuk menghindari perbuatan dosa untuk menyempurnakan pahala puasa. Salah satunya berkata hal-hal yang buruk seperti menghina, memfitnah, mengutuk, dan berbohong. Tanpa kita sadari, masih banyak sekali yang susah kita hindari agar puasa kita diterima, seperti menahan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa itu adalah al-imsak, maka luar biasa di Indonesia ini sebelum adzan subuh puasa dimulai ada satu announce di mana hanya ada di Indonesia dan sekitarnya. Di negeri Arab tidak ada. Imsak. Imsak artinya mengendalikan diri. Maka gagal orang berpuasa kalau tidak bisa menahan diri. Menahan diri apa? Ada dua. Satu, nahan diri dari apa yang di antara dua bibir, yaitu makanan, minuman, perkataan, dan cabang-cabangnya. Termasuk makanan, minum, bibir termasuk adalah iri, dengki, serei, dahwen, panasten, open, tubak cucuan, gendong mes, pradul, adul-adul, fitnah, ghibah, namimah, bakhil, cetil, medit, demit, pelit, mentel, bawel, termasuk hoak, termasuk infotainment, gosip, dan lain-lain. Kalau itu ditahan, maka salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ada di antara dua bibir. Dan ini yang paling berat adalah untuk ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu mohon maaf, itu diciptakan dari kaum Hawa. Maka kalau makan banyak, biasanya ibu-ibu dalam pengertian kemana-mana bawa makanan. Yang kajian ramai pasti ibu. Karena dia kaum Hawa. Beda dengan kaum Adam. Kalau Adam itu mingkem, Adam. Orang semerongos apapun bilang Adam pasti mingkem. Ayo 1, 2, 3. Adam. Agak susah ada. Nah, maka ternyata orang itu menahan dua bibir ini. Yang kedua, menahan apa yang di antara dua paha. Apa itu? Ya apa yang di antara dua paha. Ya apa? Ya apa yang di antara dua paha. Kalau nggak paham salah satu berdiri nanti saya tunjukkan. Nah, yaitu farji, yaitu syahwat. Maka aneh kalau ada orang yang bisa menahan lapar tapi nggak bisa menahan syahwat. Karena puasa sebetulnya itu imsak. Kata Al-Ghazali, puasa tidak sekedar menahan makan, menahan minum, menahan syahwat, tetapi puasa yang kedua, tingkatan yang kedua. Supaya kita ada grade yang lebih tinggi lagi. Masa kita kelasnya cuma gitu-gitu doang. Maka Ramadan kali ini pemirsa E-News, supaya kita menjadi lebih baik lagi adalah puasa secara organ. Artinya tangan, jangan boleh kemana-mana. Jangan untuk ngambil ke sana kemari, jangan untuk bikin kecurangan ke sana kemari, jangan untuk nilep, jangan segala macam, termasuk mata. Mata itu betul-betul digunakan supaya mata ini dipakai untuk hal-hal yang baik. Syukur di bulan Ramadan ini kita puasakan mata kita untuk bagaimana baca-baca Al-Quran, untuk taklim ilmu-ilmu, nafi ilmu yang bermanfaat. Dari sisi ini juga ada puasa yang tingkatan berikutnya, yaitu kaki, tangan, mulut, semuanya dipuasakan. Telinga bahkan pikiran. Maka yang paling lebih lagi, hebat lagi kalau tingkatan yang paling tinggi, yaitu puasa hati. Yaitu bagaimana hati kita dipuasakan, hanya ingat hanya kepada Allah, semuanya didekatkan kepada Allah. Apapun yang kita lihat semuanya dihubungkan dengan Allah. Maka kalau puasa lihat apa-apa, lihat orang cantik, subhanallah. Lihat orang jelek, innalillah. Gajinya direktur, alhamdulillah. Gajinya karyawan, innalillah, alhamdulillah. Kita syukuri. Maka semua yang keluar dari mulut kita adalah apa yang ada dalam hati kita. Maka puasa yang berikutnya adalah bagaimana kita mempuasakan hati kita, supaya puasa kita tidak hanya menahan lapar, tapi juga menahan syahwat dan menahan apa-apa yang nafsu mutmain, nafsu madmumah, nafsu yang tidak baik dalam hati kita. Jadi inti dari puasa bukan sekedar menahan lapar, tapi juga menahan nafsu, mengendalikan nafsu. Karena nafsu nanti ada dari sumber semua kesalahan. Inilah inti puasa. Sampai sini ada yang mau tanya? Saya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, jika saya sedang tidur siang itu, suami malah pindah ke ruang tamu. Biasanya kita tidur bersebelahan. Ketika saya tanya, jawabannya sedang menahan hawa nafsu. Pertanyaannya, apakah jika tidur bersebelahan,
di bulan puasa itu dilarang? Pertama sebetulnya ayat mengenai puasa itu disambung pertama tentang kepedulian anak yatim. Maka gagal orang puasa kalau dia tidak peduli pada anak yatim. Maka fidyatut ta'amul miskin. Yang kedua disambung dengan doa. Jadi puasa ini adalah terkabulnya doa, maka perbanyak. Yang ketiga disambung dengan hubungan suami istri. Tidak ada dosa bagi kamu tidur bersama suami istri di malam hari. Tapi siang hari tentu hindari. Yang dihindari apa? Hanya masalah intercourse seksual. Maka KNP I itu dihilangi. Dari kissing, necking, petting, intercourse seksual diurangi. Tapi kalau malam malah ayatnya sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Ayat ini bicara tentang bagaimana puasa itu hanya di siang hari. Jadi malam bercampur suami istri sendiri, jangan istrinya orang. Maka boleh bercampur, mau intercourse seksual kalau perlu produksi di bulan Ramadan. Nanti anaknya lahir namanya Nur Ramadhani, misalnya ini. Ini produksi di bulan Ramadan. Ya, terus? Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Nah, indah sekali. Allah mengisyaratkan suami itu pakaian. Pakaian itu orang yang bisa menghangatkan. Orang kepanasan terus pakai pakaian. Orang kedinginan pakai pakaian. Karena pakaian yang tahu luar dalamnya. Maka sekali lagi di siang hari dia mau suami istri jangan tidur berseleban, tapi malam hari malah silahkan saja. Ini ayat mengatakan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berpuasa, teman-teman, saudaraku, sahabat surgaku, pemirsa E-News, puasa tidak sekedar menahan lapar, tapi juga menahan nafsu. Nafsu apa saja? Nafsu yang berkaitan dengan syahwat maupun nafsu yang berkaitan dengan nafsu konsumerisme, nafsu belanja, nafsu kuasa, sampai segala macam. Maka tolong itu dikendalikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.